Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya berbagi pengalaman ya. Ini adalah kulkas Panasonic ya, 2 pintu. Di mana kejadiannya adalah ngeblok es. Nah, ngeblok es itu bisa disebabkan ya oleh defrost ya, tidak berfungsi bagaimana mestinya, sehingga kita tahu untuk kulkas ada yang timernya main ya 8 jam sekali ataupun 6 jam sekali dia akan melakukan defrost ya. Dan kemudian juga disebabkan oleh kipas mati. Kipas mati sehingga ya tidak ada pembagian ke ruang ya, atau untuk mencairkan suhu yang ada di evaporator ya, hingga kipas mati, terjadilah pengeblokan es. Nah, pengeblokan es itu ya dinginnya ya itu agak semu ya, agak semu. Walaupun dia ngeblok es itu adalah pengantar yang buruk. Jadi begitu ketutup es, sehingga lingkungannya tidak bisa dingin karena tertutup oleh es ya. Kemudian juga di sini ya, itu hampir sama dengan dinginnya, itu hampir sama dengan tersumbat oleh oli yang ada di evaporator. Itu juga sama. Artinya sama, maksudnya di sini untuk pendinginannya ya. Dan kemudian juga beda tipis juga pada ampere. Kalau pada saat pengeblokan es itu ampere dia turun. Begitu juga pada saat terjadinya tersumbat oleh oli, ampere juga turun. Jadi sama-sama turun, beda tipis. Jadi kalau kita punya kasus begitu lihat, kita akan melakukan pembongkaran AC. Yang utama kita bongkar adalah di tempat kipas ya, kita lihat ngeblok atau tersumbat. Kalau tersumbat itu kan ada sebagian yang dingin ya. Kemudian juga ampere. Nah, ampere juga begitu. Kenapa ampere dia turun? Ampere dia turun saat terjadinya pengeblokan, dia turun karena suplai ke kompresor. Suplai ke kompresor itu berkurang. Nah, pipa kapiler saat menyemprotkan embun ya ke evaporator, ya, dia kan berupa embun. Karena di situ terjadi pengeblokan es ya. Pengeblokan es dia langsung ikut cair masuk ke kompresor ya. Jadi tidak terjadi perpindahan panas atau changer ya, tidak dari perpindahan panas. Disitulah sehingga terjadi pengurangan yang suplai ke kompresor. Jadi ampere turun, jadi kerjanya berkurang. Nah, beda tipis dengan tersumbat. Kalau tersumbat sama sekali ya, yang masuk ke kompresor juga itu tidak ada freon, sehingga kerjanya kompresor enteng dia begini. Makanya dia ampernya dia turun kalau saat terjadi penyumbatan. Sekarang saya akan kasih contoh ya, ini ya. Ini rusak ya. Kipas fan-nya rusak ya, hingga terjadi pengeblokan seperti ini. Lihat. Nah, terjadi pengeblokan seperti ini. Ini pengeblokannya sebenarnya harusnya ini es semua ya, karena ini sebagai sampel pengeblokan di sini. Ini nanti kalau kita diamkan beberapa saat sampai besok, ini di sini akan terjadi es semua, di sini akan menutupi di sini. Ini akan terjadi seperti ini karena kipasnya tidak berjalan. Nah, sekarang kita akan lihat di sini ampere saat terjadi pengeblokan ya, karena tidak diberi kipas ya. Lihat sini, ampere
Ya. Ampere di sini 5,68 ya. Ya. Seharusnya kita tahu ini kebenaran ini kan menggunakan kapasitor. Kalau menggunakan kapasitor, ini seharusnya dia antara 7 ya, antara 7 sampai dengan 8. Karena ini terjadi pengeblokan ya. Terjadi pengeblokan sehingga ampernya dia turun. Nanti kipasnya saya akan hidupkan. Nanti berapa ampere yang normalnya setelah berjalan seperti penggantian kipas fan depannya ya. Jadi ini saya akan ganti fan-nya agar semua akan normal kembali ya. Kita tahu kalau terjadi pengeblokan, memang kita lihat terjadi pengeblokan es. Kenapa kok lingkungannya tidak dingin? Karena saya katakan tadi bahwa es itu penghantar yang buruk. Maaf kita menyimpang, saya izin. Contoh orang Eskimo ya, kenapa dia bikin rumah kecil-kecil dan ditutupi oleh es, tapi dia terasa hangat. Itu saya katakan bahwa itu es itu sebagai penghantar yang buruk. Begitu juga di sini. Kalau terjadi pengeblokan es, otomatis freon yang dari pipa kapiler disemprotkan embun-embun itu, dia tidak bisa menukar panas sehingga tidak dingin di lingkungannya. Itu ya. Sekarang saya akan ganti pipanya, saya akan ganti fan-nya. Apakah nanti ampere turun? Sekarang saya akan ganti ya. Ini saya sudah ganti ya. Ini untuk Panasonic ya. Ini adalah sistem modul dengan fan-nya 8 volt DC 0,11 ampere ya. Ini saya sudah ganti. Ini hasilnya sudah tidak ngeblok ya. Lihat ya. Nah hasilnya sudah tidak ngeblok ya. Ini kipasnya sudah berjalan, lihat. Nah, ini kipas sudah berjalan, ini sama ya. Ya, sekarang kita lihat ampernya ya. Ampernya saat dia bekerja berapa ya? Kita lihat ampernya sekarang. Ampernya saat dia bekerja normal berapa ya? Sekarang kita lihat ya. Ini tutup ya, ini lihat. Ini ampere ya. Ya. Ampere ya 0,9 ya. Tadi kita kan ampere 0,5. Nah, nanti dia juga kalau sudah normal kembali dia bisa turun ke 8 ya. Ya. Itu ya, saya berbagi pengalaman ya. Bagaimana antara pengeblokan dengan tersumbat ya. Tersumbat itu beda tipis ya. Kalau saya jelaskan lagi, kalau tersumbat sama sekali maka ampernya dia akan rendah karena suplai freon yang masuk ke kompresor itu sama sekali kosong. Kemudian kalau dia terjadi pengeblokan ya, dia suplai masuk terhambat, jadi juga ampernya juga berkurang. Nah, itulah ya teman-teman, saya sudah berbagi pengalaman. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe, serta komentarnya, saya banyak terima kasih. Berkat Anda, saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya, like, subscribe, serta komentarnya. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.